Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwata iman rahiman wa rahimakumullah, sahabat media game Islam yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan kepada pembahasan berikutnya, masih tentang kisah-kisah yang dimuat dalam kitab sahih ya, Mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang masuk pada sebuah kisah yang subhanallah penuh dengan keberanian, kisah yang penuh dengan perjuangan dan kesabaran ya. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, tadi disebutkan oleh Aisan, di mana di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasallam yang akan kita bacakan hari ini adalah Nabi alaihi salatu wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usapan beliau, di mana penyakit ataupun luka yang dialami oleh seorang sahabat kemudian sembuh. Nah, apakah kemudian ikhwata iman rahiman rahimakumullah hari ini kita pelajari agar kita bisa mengobati dengan hanya mengusap, sekali usap sembuh seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah kekhususan Rasulullah alaihi wasallam, kekhususan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita akan masuk kepada kisah tersebut, di mana ketika Nabi alaihi wasallam ya diberikan mukjizat yang mulia itu. Ya. Sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala ya, dari sahabat Barra bin Azib. Ya. Kata Barra bin Azib ya, ketika beliau radhiyallahu an ya mendapatkan ataupun mendengar sebuah cerita dari sahabat yang lain, sahabatnya itu yang bernama Abdullah ibn Atiq. Ya, di mana kata Barra bin Azib, beliau menuturkan tentang awal mula ketika Nabi SAW sebelumnya ketika diberikan mukjizat untuk menyembuhkan apa yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Atiq. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, pada suatu kesempatan di akhir-akhir wafat Nabi SAW ya, di akhir-akhir kehidupan di tahun ke-11 Hijriah kalau tidak salah, di akhir-akhir sudah, di mana Nabi SAW mengutus ya seorang utusan dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang diwakili oleh suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada dua suku terkenal ya, suku besar, ada suku Khazraj dan suku Aus namanya. Nah, sebelum kejadian ini ya, pernah ada seorang Yahudi ya yang penentangannya begitu keras kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin ya, memberikan kekerasan ataupun melawan dan memojokkan kaum muslimin khususnya seperti itu, yang diwakili oleh seorang Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin al-Ashraf adalah seorang penyair dari kalangan Yahudi, orang kaya, orang terpandang dari kalangan Yahudi. Kemudian suku Aus itu telah membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Nah, di sana masih ada satu Yahudi yang lain, seorang Yahudi yang sama penentangannya begitu keras kepada Islam, kepada kaum muslimin, memojokkan Islam, memojokkan kaum muslimin ya. Waktu itu masih bertengger di atas, masih kemudian mencemooh, mencela, bahkan mengerahkan semua kemampuan dan mengerahkan semua hartanya untuk ya memusuhi kaum muslimin, khususnya memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Yahudi tersebut disebutkan oleh para ulama adalah dikenal dengan Abu Rafi'. Ya, Abu Rafi yang bernama Abu Rafi itu adalah namanya Salam ya, yang bernama Salam Ibn al-Huqai, Salam bin Huqai ya, atau ada yang mengatakan Salam bin al-Haqi. Nah, orang-orang Ansor dari kalangan Madinah dari suku Aus tadi sudah membunuh Ka'ab bin al-Ashraf. Kemudian ada dari kalangan suku Khazraj yang mereka pun ingin seperti suku Aus, di mana mereka sudah keluar pahlawan dari mereka, sudah ada pahlawan yang membantu dan menolong Rasulullah SAW dan menolong Islam khususnya. Nah, ini kesempatan, kata suku Khazraj ya, kesempatan, maka langsung dari kalangan suku Khazraj itu langsung meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan kami untuk menebas leher tadi Abu Rafi ya, di mana Salam bin al-Huqaiq tadi yang bernama Abu Rafi. Maka Nabi SAW kemudian mengizinkan. Maka kata Barra bin Azib radhiyallahu an ya, ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Rafi'in al-Yahudi rijalan minal ansar. Itu
kaum Ansar yang bernama tadi Abdullah bin Atiq dari kalangan suku Khazraj. Wa kana Abu Rafi yu'dhi Rasulullah wa yu'inu alaihi wa kana fi hisnin lahu bi ardil Hijaz. Ya, tadi dikenal Abu Rafi adalah seorang saudagar, seorang pedagang kaya yang terkenal di Mekah itu sebagai tajir, seorang pedagang yang kaya raya. Namun hartanya digunakan untuk memusuhi Islam dan sangat besar pengaruhnya di sana untuk memojokkan khususnya dakwah Islam ini, Rasulullah khususnya. Maka Nabi SAW pun memerintahkan tadi dari kalangan dua suku dari Madinah tadi ada Aus dan Khazraj. Nah, Khazraj kemudian mengambil kesempatan, baik ini giliran suku kami, kabilah kami, ya kami pun ingin ada pahlawan dari kami. Ya, maka Abdullah bin Atiq mewakili yang menjadi pemimpin pada orang-orang pasukan Rasul SAW yang diutus kepada rumah Rafi tadi, Abu Rafi. Kemudian kata Bara bin Azib menceritakan tentang keadaan Abu Rafi dan beberapa temannya, beberapa sahabatnya untuk menyelinap ke rumah Abu Rafi tadi. Ya, falamma danau minhu wa qad gharabatis syamsu wa rahan nas bi sarhihim. Mereka, ya, Abdullah bin Atiq, mereka masuk bersama kawan-kawannya mendekati rumah siapa Abu Rafi itu di sore hari ketika matahari sudah mulai tenggelam, mendekati. Karena rumahnya itu mewah. Bahkan dikatakan rumahnya itu seperti istana. Di luar itu ada pagar, di pagar, di benteng, dan ada penjaganya. Kalau kita hari ini satpam, ada satpam. Kemudian kata Bara bin Azib, ya, faqala Abdullah li ashabihi ijlisu makanakum fa inni muntalikun wa mutatallifun li bawabin. Ya, kata Abdullah bin Atiq, baik, karena tempatnya itu adalah tempat yang tertutup, di pagar rapat, kemudian ada satpamnya, ada penjaganya. Kata Abdullah bin Atiq, dia seorang sahabat yang pemberani. Baik, kata dia itu, wahai sahabat-sahabatku, teman-teman, silakan kalian tunggu di sini. Saya akan masuk sendiri. Ya, kalian tunggu di luar. Saya akan mencoba untuk melobi satpam kalau kita hari ini. Mencoba melobi tadi yang menjaga gerbang, menjaga rumah. Ya, barangkali diizinkan masuk seperti itu. Ya, mau basa-basi seperti itu. Hingga akhirnya Abdullah bin Atiq kemudian mendekati satpam tadi, mendekati penjaga, ya, penjaga apa? Bukan penjaga gawang, penjaga rumah tadi, ya, penjaga pagar di luar. Didekati kemudian dengan melobi, bertanya gitu kan, basa-basi seperti itu. Kemudian Abdullah bin Atiq sambil kemudian memegang perutnya seperti itu, ya, seperti misalkan ingin buang hajat seperti itu. Kemudian setelah ngobrol dengan penjaganya, kemudian Abdullah bin Atiq pun, ya, tadi karena terlihat apa namanya mondar-mandir di depan, kemudian merasa terlihat sakit perut seperti itu, maka penjaga rumah tadi langsung mengatakan, ya Abdullah, wahai Abdullah, ya, apakah engkau mau masuk atau mau keluar, gitu kan? Sedang apa engkau di sana? Kata penjaganya. Maka dilihatlah waqad dakhalan nasu fahata fihil bawab, ya Abdullah, in kunta turid an tadkhul fadkhul. Di mana manusia itu sudah pulang pergi seperti itu, kemudian ada yang sebagian masuk ke sana, ya, maka dilihat oleh satpam tadi, oleh penjaga tadi, wahai Abdullah, ya, kalau engkau mau masuk, masuk, waktu sudah sore, gerbang mau ditutup, ya, begitu kata satpamnya tadi, kata penjaga rumah. Hingga akhirnya ikhwata iman rahiman rahimakumullah, masuklah Abdullah bin Atiq karena sudah suruh masuk, namun takut ataupun khawatir dikenali oleh orang-orang yang ada di dalam, maka Abdullah bin Atiq itu kemudian memakai baju yang tebal, kemudian menutupi badannya, ya, menyelinap seperti itu. Akhirnya masuk, lolos dari pintu pertama, namun seorang diri masuk. Adapun teman-temannya di luar, nunggu di luar. Padahal kalau kita lihat itu seorang yang masuk seperti masuk ke apa namanya, ke sangkar singa, ya, gitu. Dia masuk sendiri seperti itu. Coba kalau misalkan ketahuan, nah, di dalam diapain? Habis di dalam seperti itu. Tapi ini keberanian seorang Abdullah bin Atiq, seorang sahabat yang mulia yang ingin apa namanya menegakkan kalimat tauhid, membantu agama Islam, menolong Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan keberanian Abdullah bin Atiq, maka Abdullah bin Atiq kemudian masuk tadi ke dalam, ya. Kemudian Abdullah bin Atiq menunggu waktu sudah mulai gelap. Dia kemudian apa namanya menyelinap dulu. Kalau kita bersembunyi terlebih dahulu. Ya, setelah masuk, kemudian tadi memakai pakaian, menutupi pakaiannya, menutupi badannya, kemudian dia pun masuk dan apa namanya bersembunyi. Faqamantu falamma dakhala an-nas aghlaqal bab summa 'allaqal aghaliq ala watadin.
ya sudah matahari terbenam, waktu dan hari mulai gelap, ya, maka manusia pun mereka sudah masuk semua ke daerah tempatnya Abu Rafi, ya, ke Salam bin Hukaik. Maka pintu gerbang sudah ditutup. Karena dulu itu gerbangnya itu kan menggunakan kayu, pintu besar. Biasanya kan kuncinya pakai apa? Pakai kayu itu kan, yang disimpan kunci di atas itu, di tengah tersebut. Maka ditutuplah gerbang. Kemudian Abdullah bin Atik dia lihat di mana ataupun tempat menyimpan kunci tersebut. Nah, dia lihat, kemudian dia intai mana tuh? Ya, kemudian rumahnya itu menyimpan kunci-kunci tadi kayak itu. Maka mulai sepi, manusia sudah tidak ada. Kemudian penjaga pun sudah istirahat seperti itu. Abdullah bin Atik kemudian langsung dengan menyelinap tadi sembunyi-sembunyi kunci disimpan oleh siapa? Penjaga. Ya. Ikhwata iman rahimanallah, qala tuha fafatah wa kana Abu Rafi yusmaru wa kana fi alaihi. Waktu malam Abdullah bin mengambil kunci yang disimpan oleh penjaga tadi, kemudian didapati Abu itu sedang bermusyawarah pun sedang berbincang sama rekan-rekan bisnis di sana, di dengan rumah Abu. Ditunggu ternyata rada lama, sampai rada larut malam mereka berbincang-bincang rekan bisnisnya bersama teman-temannya. Maka Abdullah bin Atik perbincangan terjadi dan kawan-kawannya. Maka malam kemudian kawan-kawan dari Abu Rafi, teman-temannya minta izin untuk pulang. Ya, selesai. Ini kesempatan mulai menggebu siapa? Atik. Abdullah bin Atik. Ya, siap-siap nih Abu Rafi tinggal keluarganya saya. Seperti itu. Maka terasa senang sudah di hati Abdullah bin Atik, ingin segera menebas leher tadi, Salam bin Hukaik tadi. Kemudian kata Bara bin Azib an faja'altu kullama fatahtu baban aglaqtu alayya min dakhilin. Ya, langsunglah di mana ketika sudah terlihat tamu-tamu Abu Rafi itu keluar, segera Abdullah bin Atik tadi kan di tangannya pegang kunci. Ya, di mana setiap rumah itu ada pintu. Maka langsunglah Abdullah bin Atik masuk dari satu pintu ke pintu berikutnya, dan setiap masuk pintu itu dikunci dari dalam. Masuk pintu ketuknya di dalam. Iya, sudah pegang kunci. Khawatir kalau Abu Rafi nanti teriak-teriak, kedengaran bisa habis, ya kan? Penjaga masuk, semua masuk. Maka ini menunjukkan cerdas. Jadi utusan Nabi ini adalah seorang sahabat yang cerdas. Selain cerdas, berani masuk ke dalam sendiri. Kemudian di dalam itu berpikir bagaimana caranya agar selamat. Akhirnya ambil kunci itu. Setiap masuk ke pintu, kunci. Masuk pintu, kunci, itu kan. Semakin dalam, semakin tinggi seperti itu, dikunci semua pintunya. Nah, kemudian kata Bara bin Azib menuturkan tentang kisah Abdullah bin Atik ini, faja'altu kullama fatahtu baban aglaqtu alayya min dakhil. Qultu innal qaum nadhiru bi lam yakhlusu ilayya hatta aqtulhu fantahitu ilayhi fa idza huwa fi baitin mudlimin. Ya. Kemudian Abdullah bin Atik dalam keadaan ya senang sekaligus khawatir, maka dia pun setelah menutup pintu-pintu yang setiap kali masuk dia masuk dikunci, kemudian dia pun bisa lolos mendekati sebuah ruangan yang dimiliki oleh Abu Rafi, ya, dengan tadi tutup pintu masuk, kemudian dikunci. Kemudian fantahitu ilai fa idza huwa fi baitin mudlimin wasata ayalihi. Namun sayangnya kata Abdullah bin Atik, ya, untuk ruangan terakhir yang dia dengar suara Abu Rafi itu ruangannya itu gelap. Ya, tidak ada penerangan, nggak ada lampu. Dulu nggak ada lampu, pakai seperti lilin seperti itu. Tapi nggak ada. Ruangan tersebut ruangan yang gelap. Nah, Abu Rafi berada di ruangan yang gelap. Bingung juga, gitu kan? Ini mau menebas leher, mau membunuh Abu Rafi, musuh Allah, musuh kaum muslimin, musuh Rasul. Bagaimana nih dalam keadaan gelap? Tapi dia bertawakal kepada Allah. Ya, niat ingin
apa namanya, menolong Islam, menolong kaum muslimin dari cacian dan dari apa namanya permusuhan Abu Rafi' tadi. Hingga akhirnya dia masuk ke sebuah ruangan yang gelap, wasata iyali la adri aina huwa minal bait, ya, sampai Abdullah bin Atik pun bingung, ini ruangan ada di sebelah mana, ya, karena gelap dan Abu Rafi berada di mana, seperti itu. Fakultu ya Abu Rafi, di antara kecerdasannya pun maka dia segera berteriak, ya Abu Rafi, wahai Abu Rafi, dipanggil namanya, ya otomatis belum tidur pasti menjawab, ya. Akhirnya qala man hadza, langsung di mana Abu Rafi menjawab panggilan dari Abdullah bin Atik, tidak tahu bahwasanya dia akan membunuhnya, ya. Baik, dia langsung teriak, ya Abu Rafi, di mana Abu Rafi? Qala ana hadza, ya, ini saya, siapa kamu? Kata Abu Rafi dengan teriak, ya. Kemudian kata Bara' bin Azib menuturkan bahwasanya fa ahwaitu nahwa sawt fadribuhu darbatan bisayf, maka tidak pikir panjang, ya, pokoknya nggak tahu siapa, pokoknya ketika di sana ada suara ini saya di sini gitu kan, ya, maka langsung mengeluarkan pedang dan menebaskan pedangnya, ya, langsung. Ternyata wa ana dahisun fama aghnaitu syai'an wasoha, dia pun kaget, ya. Kaget kenapa? Teriak, ya, Abu Rafi itu teriak, oh berarti belum mati gitu kan. Kemudian dipukulkannya lagi, kemudian nggak ada suara, itu bingung. Fa kharajtu minal bait fa amkusu ghairu ba'id, ya, masih bingung. Kemudian Abdullah bin Atik masih was-was, ini tadi terbunuh atau belum, sudah berkali-kali tebasan nih. Kemudian Abdullah bin Atik kemudian apa namanya mundur sedikit, ya, ancang-ancang mendengar itu terbunuh atau belum. Maka kemudian masih terdengar suara, masih hidup, padahal sudah berkali-kali, kuat juga, ya, tapi ya karena gelap nggak kelihatan, nggak tahu apa yang kena, ya. Maka kemudian dikabarkan fama aghnaitu syai'an wa safa kharajtu minal bait fa amkusu ghairu ba'id tsumma dakhaltu ilai faqult ma hadha saut ya Abu Rafi, ya. Kemudian berteriak dengan suara yang lain lagi, ya, seakan-akan bukan orang yang tadi, gitu kan. Mencoba nih, masih hidup nggak nih, gitu kan. Tiba-tiba dengan suara yang berbeda, Abdullah bin Atik mengatakan, wahai Abu Rafi, ada suara apa ini? Kalau kita berisik, ada apa? Gitu kan, kenapa teriak? Seperti itu. Ini pun cerdik, siapa? Abdullah bin Atik. Seakan dia itu penolongnya yang akan menolong, agar bersuara lagi dengan suara yang berbeda. Juga menanyakan, ada suara apa nih? Kenapa kamu teriak? Begitu. Kan seakan-akan apa? Temannya ataupun yang akan menolongnya, ya. Baik, kemudian menjawab kembali Abu Rafi, ya, Abu Rafi, fawailun li ummika wail, celaka kamu, celaka, barusan ada orang yang hendak membunuhku. Wah, Abu Rafi pikir masih hidup ini orang, masih menjawab. Kalau Abu Rafi apa, Abdullah bin Atik mengucapkan dengan apa namanya suara yang pertama ketahuan, pasti diam lagi, gitu kan. Tapi Abdullah bin Atik cerdas, ya, cerdas, utusan Allah ini, utusan Rasul ini, bisa bersuara dengan suara yang lain, dengan menanyakan kabarnya, ada apa ini berisik. Ternyata pas ditanya, iya celaka nih, baru saja ada orang yang hendak membunuhku, seperti kata Abu Rafi. Inna rajulan fil baiti darabani qablu bisayf, kata Abu Rafi, barusan ada orang yang hendak membunuhku dengan pedang, seperti itu. Qala fa adribuhu darbatan askhantuhu wa lam aqtulhu thumma wada'tu, kemudian dengan suaranya tadi terdengar suara, langsung bergegas dibunuh lagi, apa, disabetkan lagi pedangnya, ya, dikeluarkan lagi, sampai kemudian kalau tadi gaya mungkin seperti ini, sekarang dari bawah ditusukkan, dihunuskan pedang Abdullah bin Atik sampai tembus dari perut ke punggung, ya, dengan sekuat tenaga, ya. Kali ini kata Abdullah bin Atik, ya, kayaknya ini nggak bakal bersuara lagi nih, ditusuk dengan hunus tadi, ya. Farafat anni qataltuhu, aku pun berpikir aku sudah membunuhnya, insya Allah sudah nih. Kemudian faja'altu aftahul abwaba baban hatta intahitu ila darajatin lahu fawada'tu rijli ana wa adri anni qad intahitu al-ardi. Kemudian setelah merasa yakin namun belum 100%, 99%, aku sudah yakin membunuh Abu Rafi. Kemudian kembali diambil kunci, dibuka pintu satu persatu sampai turun ke bawah. Nah, di perjalanan karena rumah Abu Rafi itu kan megah,
ada 2 lantai dan Abu Dhafir ada di lantai kedua. Nah, dari perjalanan dari atas ke bawah, perjalanan Abdullah bin Atiq setelah membunuh Abu Rafi dengan keyakinan 99% meninggal, mati, maka di perjalanan di tangga itu Abdullah bin Atiq itu tergelincir jatuh hingga kakinya patah. Ya, patah kakinya. Dalam keadaan tadi hati senang sampai kaki pun tidak terasa, nggak terasa sakit. Gitu ya. Sakit pun tidak dirasa begitu. Nah, hingga akhirnya wa ana ura anni qad intahitu ila al-ardi fa waqa'tu fi lailatin muqmiratin fankasarat saqi fa asabtuha bi imamatin. Ya, pada hari itu kejadian ketika Abdullah bin Atiq ya menyerang Abu Rafi itu dalam keadaan di bulan purnama, ketika bulan-bulan sedang terang seperti itu. Maka Abdullah bin Atiq kemudian menunggu di bawah ya, sambil tadi mengobati kakinya ya, nggak ada obat. Maka untuk sementara Abdullah bin Atiq mengambil sorbannya, imamahnya, kemudian diikatkanlah ya pada kaki yang patah tadi ya, diikat gitu. Mau diobatin nggak? Namun yang menjadi pikiran kita, kenapa nggak langsung keluar gitu ya, padahal kunci dia pegang ya. Abdullah bin Atiq nggak langsung kemudian pulang kemudian ke Madinah kabarkan Rasulullah SAW, tidak. Ini pun menunjukkan bahwa Abdullah bin Atiq utusan Rasul ini adalah selain orang yang cerdas juga orang yang berhati-hati ya. Bagaimana berhati-hati? Karena dia ingin memastikan ya sudah mati atau belum, walaupun tadi 99% mati seperti itu. Maka Abdullah bin Atiq tidak lantas keluar tapi menunggu di bawah, menunggu sampai esok hari. Maka mulai terdengar suara kokokan ayam. Kemudian falam masahadi qaman na'i ala sur faqala an'a aba rafi'in tajiru ahli Hijaz. Sudah mulai terdengar kokokan ayam, berarti sudah waktu subuh, sudah waktu fajar. Maka baru terdengar ada pengumuman, suara orang yang sedang mengumumkan di atas rumah Abdullah, di atas rumah Abu Rafi. Dikabarkan bahwasanya ya orang yang ataupun pedagang terkenal di kota Mekah, yaitu siapa? Siapa tadi? Abu Rafi itu meninggal, wafat seperti itu. Maka Abdullah bin Atiq merasa lega, sudah selesai tugas saya ya. Setelah mendengar kabar itu, baru Abdullah bin Atiq kemudian keluar bersama teman-temannya. Dia keluar kemudian mengajak teman-temannya untuk pulang kepada Rasulullah alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Atiq segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para teman-temannya, para sahabatnya, dan mengabarkan, ya Rasulullah, ya Allah telah membunuh Abu Rafi. Tidak mengatakan aku telah membunuhnya, tidak. Ini pun ketawaduan mereka para sahabat, ketawaduan utusan Allah Subhanahu wa taala, utusan Rasulullah SAW, Abdullah bin Atiq, yang menyebutkan tidak sombong dengan keberaniannya, tidak mengatakan aku sudah membunuh dia, tidak, enggak. Tapi dia mengatakan Allah telah membunuh musuh Allah. Allah telah membunuh Abu Rafi ya. Dan tentunya dengan sebab adanya Abdullah bin Atiq. Qatalallahu Abu Rafi fantahitu ila Nabi fahaddatstuhu faqal ubsut rijlik. Nah, di akhir kemudian Abdullah bin Atiq memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, namun kaki saya terluka, kaki saya patah ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, julurkan kakimu, silahkan kelihatan ke sini. Maka famasahan Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annaha lam ashtakiha qattun. Setelah dijulurkan kakinya, kemudian diusaplah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala, sembuhlah kaki Abdullah bin Atiq seketika. Nggak nunggu 1 hari 2 hari, langsung bisa jalan. Ini adalah yang disebut dengan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abdullah bin Atiq, salah seorang sahabat Nabi, diberikan kepada Rasulullah SAW, yang terjadi pada Abdullah bin Atiq, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam mustajab. Akhirnya Abdullah bin Atiq bisa jalan kembali dengan biasa, seperti dengan dari mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, ini adalah kisah yang mulia ya, yang berkaitan dengan mukjizat Nabi, khususnya pada mukjizat Nabi pada pengobatan. Namun sayangnya pengobatan seperti ini
kemudian tidak bisa dilakukan oleh kita. Kenapa? Karena itu adalah merupakan mukjizat yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak bisa kita pelajari. Ada orang yang sekarang patah tulang diusap saja seperti itu, nanti sembuh seperti itu. Ya, Allah alam, bisa saja mungkin ketika ada karomah seperti itu. Namun tidak bisa kemudian setiap yang sakit hanya diusap saja seperti itu. Karena ini pun adalah kekhususan Rasulullah SAW, mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, sahabat media Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah yang mulia ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil faidah ataupun hikmah dari kisah yang baru saja kita bacakan. Ya. Di antaranya ikhwata iman rahimakumullah, dalam Islam ataupun dalam syariat yang mulia ini, di mana Islam sebetulnya al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu sebetulnya ya'lu, akan senantiasa meninggi dan akan terus menang dan akan terus jaya, wa la yu'la alai, dan tidak akan pernah kalah. Namun bukan berarti Islam kemudian kita biarkan, kita tidak berdakwah, kita tidak mengutus utusan-utusan, tidak. Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengutus yang namanya Abdullah bin Atik dari suku Khazraj, ya, untuk membela Islam, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya walaupun sudah janji Allah Subhanahu wa taala Islam itu akan jaya, Islam itu akan menang, maka kita sebagai penganut agama Islam tetap harus mengambil sebab, ya, sebab kemenangan, sebab kejayaan, ya. Di antara sebab tadi kejayaan, ya, runtuhnya musuh Allah tadi Abu Rafi, ya, yang senantiasa menjelekkan dan memojokkan kaum muslimin, memojokkan Islam. Ya, dengan sebab Rasul mengutus utusan dari suku Khazraj tadi, ya, Abdullah bin Atik, kemudian tadi kalahlah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, terhinalah mereka orang-orang Yahudi yang menentang dan memojokkan kaum muslimin, seperti itu. Kemudian hikmah berikutnya ikhwata iman rahimakumullah, di antara faidah dari diutusnya seorang utusan, ya, diutusnya seorang rasul, ya, ke sebuah tempat, maka adalah sudah sebagai salah satu bentuk mengambil sebab ketika ingin Islam itu jaya. Salah satunya tadi, kalau misalkan tadi Abdullah bin Atik diutus untuk membunuh atau untuk berperang. Namun di waktu lain juga Nabi SAW kadang mengutus para sahabatnya untuk berdakwah, seperti misalkan Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman untuk mengajarkan Islam di sana, mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Khalid bin Walid, lain sebagainya. Ada yang diutus untuk memerangi, untuk membunuh, atau untuk menyampaikan Islam. Nah, itu disyariatkan. Seperti hari ini misalkan ikhwata iman rahimakumullah, kita punya lembaga, kita punya misalkan wadah, tempat yang di sana misalkan ada beberapa mungkin mumpuni sampai hafiz sampai mungkin tidak seperti itu. Namun tidak ada salahnya kita ketika misalkan di lembaga tersebut mengirim beberapa utusan, mengirim beberapa orang, ya, untuk menyampaikan Islam yang mulia ini, menyebarkan agama yang mulia ini, menyampaikan dan menyebarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disyariatkan. Kemudian yang kedua ikhwata iman rahimakumullah, melihat keberanian dari sahabat Abdullah bin Atik ini patut kita teladani, patut kita ikuti. Jadi ikhwata iman rahimakumullah, jangan kita menjadi seorang muslim yang kemudian lemah. Kenapa? Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Dan di sini pun mengajarkan Abdullah bin Atik radhiyallahu an, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memiliki keberanian yang luar biasa, ya. Dengan keberaniannya dan atas izin Allah Subhanahu wa taala terbunuhlah musuh Allah Abu Rafi, ya. Walaupun ketika masuk ke dalam rumah itu seorang diri, kita mungkin belum tentu berani seperti itu. Nah, misalkan kita sedang berdakwah pun ikhwata iman, masuk ke sebuah pedalaman, masuk ke sebuah perkampungan, masuk ke sebuah masyarakat, ya, jangan kita kemudian mundur terlebih dahulu, maju ke sana. Tunjukkan keberanian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi di antara sifat seorang utusan, sifat seorang yang diutus, ya, maka harus berani. Kemudian selain berani adalah harus memiliki fatonah ataupun kecerdikan, kecerdasan.
seperti yang dimiliki Abdullah bin Atik. Apa di antara kecerdasannya tadi? Maka Abdullah bin Atik tadi dari mulai melobi di depan pagar melobi, kemudian ketika masuk itu kemudian menutupi badannya dengan kain, kemudian ketika mendengar suara tadi, ya, ketika memanggil Abu Rafi dengan suara yang berbeda, seperti itu kan kecerdasan. Kalau kita tidak berpikir ke sana, ya ketahuan nanti, dan musuh pun mungkin bisa menyerang balik seperti itu. Tapi akan kecerdasan tadi Abdullah bin Atik tadi sukses ya misinya. Nah, kita pun sebagai utusan, misalkan sedang berdakwah ataupun utusan sebuah lembaga, ya harus memiliki kecerdasan. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah, berikutnya adalah hikmah dari cerita ini. Ikhwata iman, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ingin menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita tidak merasa sedih dan merasa takut, ya, seperti yang Allah katakan, innama awliya'allahi alladzina la amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan yang bertakwa, orang yang tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki kesedihan adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi pun Abdullah bin Atik memiliki sifat itu, di mana dia ketika terjatuh dia tidak kemudian merengek, tidak langsung pulang, tidak, ya, dengan keberanian tentunya. Dan kemudian Abdullah bin Atik tadi, ya, ketika membunuh Abu Rafi itu dengan keberanian yang luar biasa, tidak ada rasa takut sedikit pun. Dari mulai awal sudah muncul keberaniannya. Itu adalah sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dimiliki oleh seorang utusan, ya, oleh seorang dai, oleh seorang pelajar, seperti itu. Nah, kemudian ikhwata iman rahimakumullah, faidah berikutnya adalah kita itu harus bersemangat dalam mencapai sebuah misi dan mencapai sebuah cita-cita. Ya, seperti tadi Allah bin Rafi, dia tidak segera pulang sebelum memastikan misinya itu tercapai, cita-cita tercapai. Ini pun menunjukkan kita tidak boleh putus asa, ya, dalam kita memiliki sebuah cita-cita, memiliki sebuah keinginan, maka usahakan, ya, usaha tersebut ataupun visi dan misi kita, keinginan kita itu harus tercapai dengan benar, seperti itu, dengan tercapai dengan baik, seperti yang dilakukan oleh siapa tadi? Abdullah bin Atik. Nah, kemudian ikhwata iman rahimakumullah, tentunya untuk faidah yang sangat mulia adalah di sini terlihatlah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah bin Atik pulang menghabarkan dan atas kematian Abu Rafi dalam keadaan kakinya patah, maka terlihat mukjizat Nabi alaihi wasallam dengan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengusap kaki Abdullah bin Atik atas izin Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Atik kemudian sembuh, ya, dari luka yang berada di kakinya tersebut. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, ini kisah pertama. Ada kisah yang kedua, Kak Ihsan, ya. Kisah kedua, ini hadisnya pendek. Ini terjadi masih seputar tentang mukjizat Nabi alaihi wasallam, namun pada sahabat yang berbeda. Kalau tadi terjadi pada seorang sahabat Abdullah bin Atik, kalau yang kedua ini terjadi pada seekor kuda. Nah, seekor kuda, ya, dikisahkan ataupun dalam riwayat yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, juga Ibnu Majah, dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki seorang ayah, seorang bapak bernama Abu Talha, Zaid namanya. Nah, Abu Talha ini adalah bapak dari Anas bin Malik, dan Anas bin Malik adalah seorang yang tinggal bersama Nabi, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari mulai kecil sampai besar, dititipkan oleh ibunya. Nah, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, dzukira Nabi alaihi wasallam, disebutkan atau dikisahkan tentang sebuah malam yang terjadi kepada Nabi SAW, lagi-lagi pada malam hari. Kalau tadi malam hari untuk pembunuhan, nah sekarang malam hari Nabi SAW sendiri ini mah yang kemudian berinteraksi dengan seekor kuda. Bagaimana kisahnya? Lihat, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, adalah Nabi SAW manusia yang paling mulia, ya, ahsanun nas wa kana ajwadun nas. Juga Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, ya. Juga Nabi SAW adalah manusia yang paling pemberani. Kenapa Rasulullah SAW manusia yang paling mulia, paling dermawan, dan paling pemberani?
Nah, ikhwata iman rahimakumullah, disebutkan ya oleh para ulama, khususnya misalkan pakar-pakar psikolog ataupun tentang sifat menyikapi, bahwasanya pada diri manusia itu terdapat 3 sifat ya. Yang pertama yaitu ada sifat amarah, sifat marah. Yang kedua ada sifat yang namanya syahawiyah, yang berkaitan dengan keinginan. Yang ketiga sifat al-aqliyah, ya sifat akal, itu terdiri pada manusia. Dan dikatakan bahwa Nabi SAW itu memiliki 3 sifat tersebut, namun dari segi yang positif. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya aqwa sifatil ghadabiyah, sesungguhnya sifat positif dari kekuatan sifat marah yang amarah dalam hati kita itu adalah sifat syaja'ah. Jadi negatifnya itu marah yang tercela. Tapi dari sifat marah itu, amarah dalam hati itu akan muncul pada sifat positifnya, itu adalah sifat pemberani. Itu karena orang-orang yang misalkan ada marah dalam hatinya itu biasanya berani ya, namun yang positifnya itu adalah berani, namun negatifnya dia marah bukan pada tempatnya, seperti itu. Namun ketika marah diaplikasikan kepada hal yang positif adalah menjadi keberanian. Yang kedua sifat yang namanya sifat yang syahwiyah, keinginan ya, keinginan syahwat kita. Nah, sifat positif dari sifat syahwat ini adalah sifat al-jud, yaitu dermawan ya, karena hati kita ataupun keinginan kita, syahwat kita punya uang belanja, beli anu dan beli ini. Tapi dari sifat yang positif dari sifat yang namanya tadi keinginan itu, syahwat itu, sisi positifnya adalah dermawan, memberi kepada orang lain. Kemudian yang ketiga adalah sifat yang keluar dari akal, dari otak ya. Ketika otak itu tidak digunakan dengan baik, maka berpikir dengan sesuatu yang buruk, seperti itu. Tapi ketika akal tersebut ya dialokasikan, diaplikasikan kepada hal-hal yang positif dan yang baik, akan melahirkan sebuah kebijaksanaan ya. Ketika akalnya berjalan, otaknya berjalan, itu akan melahirkan sebuah kebijaksanaan atau hikmah. Jadi ini terkumpul pada Nabi SAW, bijaksana dari ucapannya, kemudian berani dari sifatnya, kemudian Nabi SAW adalah dermawan. Bahkan dalam hadis ini disebutkan kana ajwadun nas, di mana Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, wa ajwadu fi Ramadan, dan lebih dermawan lagi ketika masuk bulan Ramadan. Nah, ini kata Anas bin Malik keadaan Nabi SAW. Walaqad fazi'a ahlul Madinah lailatan fantalaku qibalas sauti fatalaqahum Rasulullah SAW. Jadi pada suatu malam, setelah mensifati keberanian Rasul, hikmahnya Rasul ya, kemudian dermawannya Rasul, kata Anas bin Malik, pada sebuah malam itu terjadi guncangan di Madinah. Terdengar suara yang keras ya. Lantas kata Anas bin Malik radhiyallahu an, fantalaku qibalas saut fatalaqahum Rasulullah. Maka penduduk Madinah pun mereka segera keluar dan mencari di mana sumber suara keras tersebut. Termasuk Nabi SAW ternyata keluar ya, ingin mengetahui dari mana sumber suara ini ya. Dikabarkan dalam riwayat yang lain bahwasanya suara tersebut muncul dari arah barat Madinah, dari arah gunung yang berada di barat Madinah, seperti itu. Maka fatalaqahum Rasulullah SAW wa qad sabaqahum ila saut wa huwa ala farasin li Abi Thalhah. Nabi SAW itu menunggangi kuda itu, padahal kuda yang dikenal oleh para sahabat, yang dikenal oleh para sahabat waktu itu, Rasul itu menunggang kudanya Abu Thalhah, dan kudanya Abu Thalhah itu terkenal lambat kudanya, itu lambat. Dan itu sudah terkenal, kudanya Abu Thalhah, kudanya bapaknya Anas bin Malik itu lambat, seperti itu. Tapi ternyata kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa qad sabaqahum ila saut, tapi Nabi SAW itu lebih dahulu mengejar siapa? Para sahabat yang lain. Yang lebih dulu sampai kepada sumber suara itu Rasul. Padahal Rasul itu nunggang kuda yang lambat. Yang mau punya Abu Thalhah lambat. Tapi kalau Rasul bisa duluan. Bahkan Rasul yang pertama kali kemudian kembali mengkabarkan para sahabat. Itu kan mereka belum sampai, Nabi sudah
sampai, padahal naik kuda yang lambat milik Abu Thalhah. Nah, ikhwata iman rahimakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sepulang dari tempat tadi gunungnya ada suara letusan, bukan? Oh, bukan. Itu walau alam itu suara apa, yang jelas ada suara yang gemuruh besar keras ya dari sebelah gunung, tapi pas dilihat nggak ada apa-apa, seperti itu. Kemudian ada yang mengatakan juga zilzal ataupun gempa, ada yang mengatakan demikian. Itu walau alam itu gempa atau suara apa, seperti itu. Namun yang jelas kata Nabi SAW, ya ayuhan nas lan tura'u, wahai manusia, para sahabat, sudah nggak ada apa-apa, jangan takut ya, karena Nabi sudah duluan, yang lain belum sampai ya, itu sudah kata Rasul SAW. Wajadnahu bahran, kemudian karena para sahabat itu melihat kuda yang ditunggangi oleh Rasul SAW, kemudian Rasul menyebutkan ya, aku dapati kuda ini seperti berlayar di atas lautan, seperti itu, kenceng jalannya gitu kan. Yang dilihat ketika ngobrol sama Nabi itu para sahabat lihat apa? Lihat kuda, kok bisa gitu kan, udah pulang lagi dan mengabarkan nggak ada apa-apa, seperti itu. Padahal yang ditunggangi kuda Abu Thalhah yang lamban tadi, yang lambat. Tapi kata Rasul langsung menyebutkan, karena para sahabat lihat pada kudanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajadnahu bahron, ya kuda ini cepat sekali gitu ya, seperti langkahnya langkah di lautan gitu, langkahnya panjang, seperti itu ya. Ikhwata iman rahimakumullah, apa mukjizat dari kisah ini ya ikhwata iman? Jelas ya, tadi dikatakan seekor kuda yang lamban milik Abu Thalhah itu adalah memiliki tubuh yang tidak kuat, kemudian berjalan dengan pelan dan lamban. Tapi dengan ditunggangi Nabi alaihi salatu wasalam, ternyata kudanya berlari dengan cepat ya, melaju dengan cepat. Ini adalah salah satu dari mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau di kisah pertama tadi diusap, kalau kisah kedua itu ditunggangi Nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dalam kisah yang kedua pun ikhwata iman rahimakumullah, banyak hikmah yang bisa kita petik. Di antaranya hikmah yang mulia dari kisah Nabi SAW menunggangi kuda yang lamban kemudian jadi cepat. Di antaranya ikhwata iman rahimakumullah, tentunya yang pertama adalah mukjizat Nabi. Ini dengan keberkahan Nabi SAW, kuda tersebut yang tadinya lamban bisa jadi cepat dengan izin Allah tentunya. Yang kedua, Nabi SAW di sini tidak menggunakan kuda milik sendiri, tapi Nabi SAW meminjam kepada Abu Thalhah. Nah, di sini pun menunjukkan salah satu syariat dalam Islam adalah bolehnya kita meminjam. Ya, bukan sesuatu yang aib ketika kita butuh sesuatu kemudian kita meminjam. Nabi SAW meminjam kepada Abu Thalhah. Ya. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah, bahkan dikatakan para ulama jawazul ghazi ala farasil musta'ar. Ya, bukan hanya dalam kita meminjam sehari-hari, bahkan dalam peperangan pun kata para ulama disebutkan boleh kita meminjam menggunakan boleh kita berperang menggunakan parabot atau benda-benda yang digunakan atau yang diambil dari meminjam. Misalkan pedangnya minjem ya, kudanya minjem, boleh seperti itu ya. Secara hukum asal bahwasanya hukum minjem itu adalah boleh, seperti halnya Nabi SAW tadi meminjam kuda Abu Thalhah. Kemudian ikhwata iman rahimakumullah ya, faedah berikutnya atau hikmah berikutnya adalah bahwasanya kita disunnahkan dan disyariatkan untuk memberikan kabar gembira ya, khususnya misalkan setelah selesai sebuah acara, misalkan ya ketika sudah ya nanti mudah-mudahan musibah yang terjadi pada musim kali ini ataupun pada kesempatan kali ini kan sedang ada wabah corona seperti COVID-19 ya. Dengan misalkan adanya vaksin, itu salah satu kabar gembira, mudah-mudahan. Kenapa? Mudah-mudahan bisa mengurangi tadi ya, mengurangi tersebarnya penyakit tersebut. Itu adalah kabar gembira, kabarkan kepada kaum muslimin. Atau nanti misalkan ternyata ada berita dari pemerintah ternyata COVID-19 sudah sudah mulai berkurang, kabarkan. Itu salah satu kabar gembira, silahkan kabarkan. Itu disunahkan dalam Islam untuk mengkabarkan sebuah kabar gembira, seperti halnya Nabi SAW mengkabarkan kepada para sahabat yang Nabi lebih dulu ke tempat yang dituju. Pas ketika pulang bertemu dengan para sahabat, sudah nggak usah ke sana
ya saya sudah ke sana, kalau bahasa kita ya sudah nggak ada apa-apa, sebenarnya nggak usah takut. Ini kan kabar gembira, menenangkan mereka para sahabat. Nah, ikhwata iman rahiman rahimakumullah, kemudian yang terakhir dari faedah hadis yang mulia ini adalah tentang keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tiada duanya. Berani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama di kegelapan malam, kemudian bersegera untuk mencari sesuatu tadi yang menjadi takut ya dari kalangan para sahabat tadi dan masyarakat. Kemudian keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tadi walaupun dengan alat yang seadanya tadi, itu kan apa tadi, kuda-kuda yang lamban, tahu Nabi juga gitu kan, tahu lamban, tapi ya seadanya dulu, itu yang ada gitu. Ini pun mengajarkan kepada kita bahwasanya ikhwata iman rahiman rahimakumullah, bertakwalah kita kepada Allah, tolonglah agama Allah Subhanahu wa taala semampu kita ya. Tidak menunggu kita misalkan nunggu menjadi seorang saudagar yang besar, ataupun tidak menunggu sebagai seorang alim yang besar ya. Selama di sana bisa bermanfaat untuk agama ini, bisa bermanfaat untuk kaum muslimin, sekecil apapun ya kita berada di sana, maka silahkan kerahkan. Sekecil apapun kemampuan kita, namun itu bisa dimanfaatkan di sana untuk kaum muslimin, itu harus kita keluarkan, kita kerahkan. Seperti yang Nabi sebutkan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling manfaat untuk manusia, bermanfaat. Walaupun tidak banyak faedah yang bisa kita berikan, ada sedikit kita sampaikan, atau ada bantuan sedikit kita berikan. Seperti halnya hari ini banyak yang terkena misalkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, adanya musibah banjir, adanya musibah kebal dan sebagainya seperti itu. Ketika kita ada rizki yang Allah Subhanahu berikan kepada kita, ada yang bisa kita sisihkan, berikan. Gak usah nunggu seperti si fulan banyak mengeluarkannya, kita ada sedikit, keluarkan sedikit. Itu adalah salah satu faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, di mana kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita ketika berada di masyarakat, maka berbuat baiklah ataupun keluarkan, kerahkan kemampuan kita, walaupun itu baru sedikit, nggak usah menunggu banyak ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu Kak Ihsan, itu dua kisah yang mulia di pertemuan siang yang berbahagia ini. Kisah tadi yang pertama, Abdullah bin Atiq membunuh Abu Rafi, yang kemudian mendapatkan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengusap dan menyembuhkan luka yang ada pada kaki Abdullah bin Atiq. Yang kedua dari sahabat Anas bin Malik tadi, ketika Rasulullah SAW menunggangi kuda yang lamban, tiba-tiba kuda tersebut lari dengan kencang, seperti itu ya, Kak Ihsan. Wallahu a'lam bishawab.